Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilah dari kelas PBAA semester 6. NIM saya 1810210024. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal guna memenuhi tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Muflihah, dengan mata kuliah Desain Materi Pembelajaran Bahasa Arab. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Model Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Salaf Kediri dan kontribusinya terhadap kemampuan membaca teks berbahasa Arab bagi santri. Jurnal ini ditulis oleh Nurul Hanani dengan penerbit Realita, yaitu Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam. Jurnal ini memiliki volume 13 nomor 1 dan diterbitkan pada tahun 2015. Lalu jurnal ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendeskripsikan sistem pembelajaran secara umum di pondok pesantren, tentunya di Kediri. Yang kedua yaitu mendeskripsikan model pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren Salaf di Kediri. Dan yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh dari model pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren terhadap kemampuan santri dalam membaca teks bahasa Arab. Lalu dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sasaran pondok pesantren yang dinilai mengajarkan bahasa Arab menggunakan kitab kuning atau salafiyah. Lalu yang dipilih untuk menjadi tempat penelitian yaitu yang pertama pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, yang kedua yaitu pondok pesantren Al-Falah Ploso, dan yang ketiga yaitu pondok pesantren Darussalam Sumbersari Kepung Kediri. Lalu sumber data yang diperoleh ini melalui informan, yaitu pemimpin pondok atau bisa disebut dengan kiai, dari ustadz, dari santrinya, dan dari masyarakat. Serta teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara yang mendalam, dokumentasi, dan juga observasi. Di dalam jurnal ini sudah sangat jelas dijelaskan tentang sejarah ketiga pondok tersebut, yaitu Pondok Lirboyo, Pondok Ploso Al-Falah, dan Sumbersari. Di dalamnya sudah dijelaskan tentang siapa pemimpin terdahulu sampai pemimpin sekarang yang bisa sangat pesat seperti sekarang ini. Lalu model pembelajaran di Pondok Lirboyo yang pertama itu menggunakan teknik bandongan, sorogan, muhafadhah, dan musyawarah. Lalu yang pertama, bahwa kemampuan membaca literatur bahasa Arab yang dimiliki oleh santri sebagai dasarnya mayoritas didapatkan dari pembelajaran formal yang diterapkan di Pondok Pesantren Lirboyo, seperti mengaji kitab kuning di kelas, yaitu secara bandongan maupun sorogan, lalu muhafadhah dan musyawarah. Atau metode di Lirboyo ini disebut dengan metode teacher center, di mana guru memiliki peranan sangat penting dalam menyampaikan materi pelajaran kepada muridnya. Lalu di Lirboyo ini pembelajarannya dengan metode musyawarah. Metode ini diperuntukkan bagi santri-santri yang sudah mahir dan cepat dalam menangkap pelajaran. Meskipun musyawarah ini wajib diikuti oleh semua santri, tetapi terdapat banyak sekali macam-macam musyawarah yang dapat santri ikuti untuk meningkatkan kemampuannya dalam membaca kitab kuning. Selanjutnya yaitu ada metode muhafadhah, di mana santri itu dituntut untuk menghafalkan nadham atau kaidah-kaidah pembelajaran bahasa Arab atau biasa disebut dengan nahwu shorof. Nama-nama nadham yang biasanya dihafalkan di Pondok Pesantren Lirboyo yaitu yang pertama ada Jurmiyah, ada Imriti, ada Alfiyah, dan ada Juman. Selanjutnya yaitu model pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Dari hasil penelitiannya
bahwa pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso tetap mempertahankan atau menggunakan metode pembelajaran salaf seperti pada umumnya, yaitu berupa sorogan, bandongan, muhafadzah, dan musyawarah. Dengan kata lain, menganut pembelajaran pondok salaf pada umumnya, tetapi yang membedakan adalah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso ini mengalami modifikasi, yaitu dengan menggunakan sistem pembelajaran santri aktif. Jadi santrinya dituntut aktif dalam pembelajaran tersebut. Lalu pembelajaran dan metode ini lebih mengandalkan keaktifan santri dalam mencari tahu dan memahami materi yang disampaikan, sehingga santri memang sedikit dipaksa secara aktif dalam mencari referensi yang berkenaan dengan materi yang akan dibahas, atau kata lain metode ini disebut dengan metode kooperatif think pair share. Metode think pair share ini adalah strategi diskusi kooperatif yang dikembangkan oleh Frank Liman dan kawan-kawannya dari Universitas Maryland pada tahun 1981. Lalu metode ini memiliki prosedur yang secara eksplisit untuk memberi santri waktu untuk berpikir, menjawab, saling membantu satu sama lain, dengan harapan santri mampu bekerja sama, saling membutuhkan, dan saling bergantung pada kelompok kecil secara kooperatif. Lalu metode yang digunakan oleh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso ini adalah tenggat waktu yang digunakan oleh santri dalam berpikir, yaitu lebih lama dari standar yang digunakan. Pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso ini menuntut kemandirian santrinya untuk aktif dalam meningkatkan keilmuannya, bukan dengan cara mendiktenya satu persatu. Pondok Pesantren Al-Falah Ploso ini lebih mengutamakan hasil pembelajaran dan proses pembelajarannya. Hal ini dilihat dari orientasi pembelajaran yang diterapkan pondok kepada santrinya. Selanjutnya yaitu ada Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari. Di pondok pesantren ini pembelajaran bahasa Arab menganut dua sistem. Ada dua sistem pembelajarannya yang digunakan dalam Pondok Sumbersari sini, yaitu sistem sekolah formal dan sistem pondok salaf yang di mana sistem sekolah formalnya ini mengacu kurikulum Kemendiknas dan Kemenak. Jadi menggunakan dua sistem pembelajaran yang dicampur atau Jadi pembelajaran yang tidak jauh berbeda dari pondok salaf lainnya, tetapi di dalam Pondok Sumbersari ini yang membedakan adalah pembelajarannya diimbangi dengan pembelajaran yang formal. Jadi ada sorogan juga, bandongan, muhafadzah, dan musyawarah. Yang selanjutnya yaitu kontribusi dalam model pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan di Pondok Pesantren Lirboyo. Yang pertama yaitu kemampuan membaca literatur berbahasa Arab yang dimiliki oleh santri sebagai dasarnya mayoritas didapatkan dari pembelajaran formal yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Lirboyo seperti mengaji kitab kuning di kelas. Yang kedua yaitu kemampuan santri dalam membaca kitab kuning selain termotivasi dengan kewajiban pembelajaran yang juga diterapkan oleh pondok pesantren, tetapi juga termotivasi akan suasana religius pesantren. Yang ketiga yaitu kemampuan dalam membaca literatur bahasa Arab santri secara hakiki, baik untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan artikulasi serta aplikasinya, selain mengandalkan pendidikan formal dalam kelas, tetapi juga menggunakan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dalam meningkatkan tersebut diadakan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya untuk pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, ditemukan bahwa pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Falah ini membuat santri lebih aktif dan lebih pro dalam mempelajari pelajaran, khususnya dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk membaca kitab kuning. Sedangkan dalam pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Sumbersari, Darussalam Sumbersari, didapatkan bahwa kontribusi pembelajaran yang diterapkan ini
cukup besar dalam membentuk sekaligus meningkatkan kemampuan santri dalam membaca literatur berbahasa Arab atau digunakan kitab kuning. Meskipun beban pelajaran yang ditanggung oleh santri di pondok tersebut lebih besar karena menganut 2 sistem pembelajaran, tetapi metode tersebut dinilai efektif dalam menguasai literatur bahasa Arab atau kitab kuning. Demikianlah yang dapat saya sampaikan hasil review jurnal tadi. Sebelum saya memaparkan kesimpulannya, saya mau memberi komentar tentang jurnal tersebut. Jadi penulisan jurnal ini sudah sangat jelas dengan dituliskannya kajian teoritis yang lengkap dan juga perlakuan dan pengumpulan datanya. Lalu di dalam jurnal ini dijelaskan secara lengkap tentang sejarah dari ketiga pondok tersebut. Lalu ditambahkan dengan bagaimana jalannya kegiatan di dalam ketiga pondok pesantren tersebut. Jadi sudah sangat lengkap dituliskan oleh penulis kegiatan yang ada di ketiga pondok tersebut. Lalu kekurangannya menurut saya yaitu kurangnya alat bukti. Maksudnya alat buktinya itu tidak dituliskan di dalam jurnal. Lalu alat bukti validitasnya juga belum dituliskan. Jadi itu komentar dari saya. Lalu saya akan memaparkan kesimpulannya, yaitu yang pertama yaitu model pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren di Kediri pada umumnya menggunakan sistem tradisional, yaitu berupa bandungan, syorogan, musyawarah, dan muhafadhah. Meskipun ketiga pondok tersebut menggunakan metode yang sama, tetapi juga di dalam pembelajaran pada 3 pondok tersebut yang menjadi objek penelitian terdapat perbedaan. Yang pertama yaitu Pondok Lirboyo dengan metode salaf klasikalnya, yaitu bandungan, syorogan, muhafadhah, dan musyawarah. Lalu Pondok Pesantren Al-Falah Ploso dengan pendidikan salaf dan sistem pembelajaran siswa aktifnya yang ditekankan pada siswanya itu. Lalu Pondok Pesantren Sumbersari yang menggunakan sistem pembelajaran ganda, yaitu sistem pondok salaf dan sekolah formal. Lalu yang kedua yaitu kontribusi model pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren bagi kemampuan membaca literatur berbahasa Arab bagi santri itu sangat besar. Jadi memiliki kontribusi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan dengan sistem yang digunakan di ketiga pondok pesantren atau maupun semuanya, karena yang diambil sampel adalah 3 pondok yang masyhur itu, 3 pondok pesantren yang masyhur di Kediri. Jadi karena pesantren salaf tidak terpaku kepada pembelajaran formal saja, tetapi menyediakan pembelajaran-pembelajaran alternatif demi menunjang kemampuan santri dalam membaca kitab kuning atau literatur berbahasa Arab. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan dalam review jurnal ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun dalam menyebutkan nama-nama penting yang ada di pondok tersebut. Saya mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.